Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema apakah dia kangen kamu dan akan kembali. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini terlihat seseorang yang kamu fokuskan ya pada saat ini, memang dia merindukan kamu. Memang dia menantikan ya untuk kalian bisa bersama kembali. Memang ada perubahan-perubahan yang terjadi ya di dalam hubungan kalian, yang membuat hubungan ini jadi kacau ya, membuat hubungan ini jadi terpisah, membuat hubungan ini menjadi tidak jelas arahnya kemana. Ya sebenarnya kalian berdua masih saling sayang. Kamu sayang sama dia, dia pun juga sayang sama kamu. Tapi permasalahannya di sini adalah kamu merasa tidak dimengerti, kamu merasa tidak dipahami oleh dia. Ya, dia telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Setidaknya itulah yang kamu rasakan. Perbedaan seperti apa? Ya dulunya dia begitu penuh dengan cinta. Dulunya dia penuh dengan kasih sayang. Ya dia bisa mempedulikan kamu, memperhatikan kamu. Selalu ada, selalu mampu untuk memberikan waktu ya kepada kamu. Makanya kamu yakin gitu kalau dia adalah seseorang yang terbaik. Dia adalah seseorang yang gak akan mengecewakan kamu. Ya, dulunya kamu yakin dia adalah seseorang yang tepat, satu-satunya untuk kamu. Tapi seiring berjalannya waktu dia ini jadi semakin egois, dia semakin ingin menang sendiri. Ada sifat-sifat dari dia yang memang pada akhirnya membuat kamu terluka, ya, membuat kamu jadi merasa berjuang sendirian. Hubungan jadi nggak seimbang lagi. Padahal yang namanya hubungan ya harus ada kesadaran dari dua belah pihak agar hubungan ini bisa berjalan dengan harmonis. Terlihat pada saat ini ada seseorang yang sangat pasif ya. Seseorang yang kamu fokuskan mungkin dia tidak menghubungi kamu, ya dia tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki situasi. Padahal banyak dari kamu yang sedang menanti, ya menunggu. Untuk dia bisa lebih punya inisiatif. Ya karena kamu sayang sama dia, kamu tulus sama dia. Kamu berharap hubungan ini bisa berjalan lagi. Ya kamu berharap dia mau menyadari kesalahannya. Karena kamu tidak ingin berjuang sendirian. Ya dan kalau dari energi dia, memang di sini dia juga sebenarnya memiliki rasa bersalah kepada kamu. Dia merasa udah begitu banyak ya melukai hati terdalam kamu. Padahal kamu adalah seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia sayangi, seseorang yang sudah dia anggap adalah masa depannya. Tapi dengan situasi ini dia merasa sulit. Karena dia masih mempertahankan ego, masih mempertahankan gengsi. Makanya dia masih pasif ya pada saat ini. Kemudian terlihat ada energi manipulatif. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu. Ya, dan pada akhirnya ketahuan. Apapun itu, ya, yang dia tutupi. Entah ini berkaitan dengan sifatnya, ya, atau masa lalunya, atau berkaitan dengan hadirnya pihak ketiga, ya.
ada energi yang membuat dia ini kayak tidak memberitahu kamu karena dia takut kamu marah. Karena dia takut kamu tidak bisa menerima dia apa adanya. Dia sadar dia masih punya banyak kekurangan. Dia sadar dia bukanlah seseorang yang sempurna. Tapi di satu sisi dia juga gak mau ngelepasin kamu begitu saja. Karena dia udah melihat kamu sebagai yang sangat spesial ya di dalam hidup dia. Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang lain yang dia temui, kamu adalah pemenang di hatinya. Memang dia sempat tergoda gitu ya oleh orang lain. Dia sempat mengkhianati ya kepercayaan yang telah kamu berikan kepada dia. Tapi saat ini dia menyesal ya, dan dia ingin minta maaf secara langsung sama kamu jika memiliki kesempatan ya untuk bertemu kembali. Dia tidak ingin main-main lagi, dia gak pengen menjadi seseorang yang labil, seseorang yang tidak dewasa, seseorang yang tidak bisa ya memberikan kepastian. Karena banyak juga di antara kamu yang hubungannya itu kayak on off ya. Kayak dibuat mainan gitu loh. Gak ada orang yang pengen memiliki hubungan yang labil ya, hubungan yang on off. Tapi disinilah ya letak dimana dia ingin merubah semuanya. Kalau sebelumnya dia on off, dia belum bisa memberikan kepastian ya dan juga kejelasan, maka di sini dia ingin datang kembali dan menjelaskan semuanya kepada kamu bahwa dia ingin berubah, bahwa dia ingin membuat hubungan ini berhasil, bahkan sampai nanti ke tahap yang lebih tinggi lagi. Dia menyadari ada beberapa perbedaan-perbedaan ya di antara kalian berdua, entah mungkin ini perbedaan cara pikir, ya, cara pandang. Ada yang punya perbedaan usia, perbedaan agama, atau ada yang juga LDR ya, terpisah, beda kota, beda negara. Tapi yang jelas, dia tidak ingin perbedaan-perbedaan itu memisahkan kalian berdua. Dia ingin mencari cara bagaimana supaya kalian bersama kembali. Karena gak ada lagi orang lain yang bisa membuat dia senyaman ini. Ya, dia kagum sama kamu. Dia suka. Dia udah jatuh cinta sejak lama. Sampai saat ini dan untuk selamanya. Makanya dia akan kembali lagi dengan versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Strength, ada kartu Queen of Wands. Ada kartu The Tower, Judgment, dan ada kartu The Empress. Di sini terlihat ada energi Leo, Aries, Sagittarius, Libra. Ya. Seseorang sedang mencoba untuk menahan ya perasaan yang begitu dalam sendirian. Ini bisa jadi energi kamu. Kenapa? Ya, karena kamu merasa sekarang hubungan jadi sulit, ya, begitu rumit. Bahkan untuk sekedar mengekspresikan ya rasa sayang yang kamu miliki, rasa cinta yang kamu miliki, kepedulian yang kamu miliki untuk dia, itu sangat sulit. Ya, pada akhirnya kamu menahan ya, menekan ini semua sendirian. Kamu mencoba untuk menguatkan diri kamu, menguatkan batin kamu yang terluka. Makanya banyak dari kamu yang pada saat ini sedang fase healing, mencoba untuk menyembuhkan ya segala kekecewaan, segala ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Ya, dan kalau dari energi dia masih melihat kamu ya sebagai jodohnya. Dia akan melakukan tindakan di sini karena dia udah punya rencana ya untuk datang lagi kepada kamu
Jadi kalau pada saat ini nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, dia sudah berencana untuk bisa melihat wajah kamu kembali secara langsung, ya, dan mengatakan dengan jujur betapa menyesalnya dia telah menyanyiakan kamu selama ini, telah membuat hati kamu terluka, ya, dengan segala sikap dan juga tindakannya. Dia ingin terhubung kembali, karena hanya kamu yang bisa membuat dia bahagia. Kamu adalah sumber kebahagiaannya. Tanpa kamu, hidupnya benar-benar hampa, benar-benar tidak bermakna. Dia pengen banget ya bisa menghabiskan momen-momen romantis lagi seperti dulu, karena itulah yang selama ini dia selalu kenang, selalu dia ingat. Momen-momen romantis ya, di saat kalian bisa menghabiskan waktu bersama, mungkin untuk jalan-jalan, ya, makan bareng, untuk bisa membantu kamu ya dalam segala situasi. Ya, dia ingin menunjukkan kepeduliannya. Jadi kalau ada yang bisa dia bantu untuk membuat kamu merasa lebih baik, untuk bisa membuat kamu ya meringankan ya segala beban kamu, dia akan melakukannya. Dia ingin memeluk kamu lagi, ya, mengelus rambut kamu lagi. Dia ingin bercerita banyak hal, ya, tentang perasaannya. Karena selama ini dia menutupi juga. Ya wajar ya, karena dia masih gengsi, dia belum siap untuk terbuka, akhirnya ya dia memendam rasa kangennya. Tapi nantinya di saat kalian udah terhubung kembali, dia akan menceritakan banyak hal ya tentang kamu, tentang hubungan ini, dan juga perasaan yang dia miliki kepada kamu. Kemudian, saya melihat di sini ada energi Scorpio, ada energi Capricorn, ada energi Aquarius, Taurus, Virgo, ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu. Nah di sini terlihat memang ada suatu kejadian tiba-tiba yang mungkin sebelumnya kamu nggak siap gitu untuk menghadapi itu. Tapi semuanya telah terjadi. Ya, dan kamu seperti dipaksa gitu ya untuk menghadapinya dengan kuat, dengan sabar. Hingga sampailah kamu pada titik ini. Ya memang gak mudah ya untuk mengalami kekecewaan yang begitu besar. Karena dengan hadirnya kartu The Tower ini melambangkan adanya suatu gejolak, ya, suatu perubahan tiba-tiba. Suatu kekecewaan, ya, ada energi kehilangan. Mungkin ada energi pengkhianatan juga ya bagi sebagian dari kamu. Di saat kamu lagi sayang-sayangnya sama dia. Di saat kamu lagi cinta-cintanya nih sama dia. Tapi mungkin ada kabar ya, yang begitu besar, yang membuat kamu kaget, shock, dan tidak percaya kalau ini semua harus terjadi. Ya, apapun itu disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, karena ini adalah general reading energi dari banyak orang. Maka di sini perlu ada penyelesaian ya dari segala permasalahan yang masih menggantung selama ini. Karena banyak di antara kamu yang sedang menjalin hubungan ya dengan seseorang dan kalian memiliki masalah, tapi masalah ini masih gantung gitu, masih belum terselesaikan dengan baik. Ada seseorang yang melarikan diri dari permasalahan, ya, mencari pelampiasan di luaran sana dengan harapan permasalahan itu bakal menghilang begitu saja. Tapi itu semua nggak benar, ya, karena yang namanya permasalahan itu nggak akan selesai kalau tidak benar-benar dihadapi. Mencari pelampiasan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Makanya di sini seseorang ya yang kamu fokuskan, dia udah menyadari ini semua, bahwa dia perlu menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, untuk tidak lagi lari dari masalah, tapi untuk berani menghadapinya. Ya. Karena dia ingin memenangkan hati kamu kembali. Lihat di sini ada kartu di Empress. Ya, bukan main energinya.
perasaan nyaman, perasaan rindu, kangen, ingin kembali, ingin bersama, semuanya bercampur menjadi satu. Dia mengagumi kebaikan kamu, ya, kecantikan kamu atau kegantengan kamu. Dia mengagumi segala sikap, sifat baik kamu, karakter kamu yang begitu hangat, peduli, lucu, dan juga menyenangkan. Ya, nggak ada lagi orang lain seperti kamu di luaran sana. Dia udah merasa cocok, dia udah merasa terhubung, dia merasa kalian memiliki ikatan jodoh. Dan itu tak akan tergantikan dengan siapapun lagi. Ya, makanya ikatannya udah sangat mendalam. Ada yang memiliki hubungan soulmate, twin flame, ya, jodoh. Jadi bukan ikatan yang main-main sebenarnya. Bukan hanya ikatan yang sekedar penasaran lalu pergi. Enggak. Ya, ini ikatan spiritual antara kamu dan juga dia. Ya, beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan Cancer dan juga Pisces, ya. Oke, kita lihat lagi di sini pesan semesta untuk kamu. Oke, di sini pesan dari semesta adalah untuk bisa lebih fokus ya pada sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih positif, yang bisa membangkitkan rasa syukur kamu. Karena memang jelas kamu udah mengalami banyak hal ya, banyak yang telah membuat kamu terluka, kecewa, tapi di saat kamu menggeser ya fokus kamu pada hal-hal yang lebih positif, pada kebaikan-kebaikan ya, yang hadir sesaat lagi, maka hati kamu akan dipenuhi dengan cinta. Hati kamu akan dipenuhi oleh rasa syukur. Ya, kamu akan segera bertemu dengan jodoh kamu. Siapapun orang yang kamu fokuskan ya pada saat ini, entah orang yang lama ataupun orang yang baru. Ya, segala perbedaan-perbedaan bisa disatukan, segala permasalahan bisa menemukan solusi, segala konflik ya bisa diselesaikan dengan baik. Bisa berbicara dari hati ke hati tanpa perlu melibatkan emosi yang berlebihan, ya. Sesuaikan antara logika ya dan juga intuisi kamu agar tidak berat sebelah, ya, dan kamu bisa menemukan jalan keluar dari segala permasalahan yang kamu miliki. Lihat di sini ada kartu transformation ya, artinya ada perubahan besar, ya, ada pertumbuhan jiwa yang akan membimbing kamu pada kebahagiaan tertinggi. Jadi apapun yang saat ini kamu fokuskan ya, kalau kamu memfokuskan pada hubungan asmara, jelas di sini kamu akan memiliki hubungan yang sejati, ya, cinta sejati. Yang sudah memiliki rencana untuk menikah di sini bisa untuk segera menikah, ya, bersatu selamanya bersama dengan jodoh kamu. Ya, jadikan segala kekecewaan kamu, luka batin masa lalu kamu itu sebagai pelajaran ya. Di sini ada kebijaksanaan semesta yang telah kamu sadari, yang telah kamu ambil dari segala kejadian. Ya, kamu akan selalu dibimbing oleh semesta untuk menemukan jalan kamu, agar kamu tidak tersesat, agar kamu tidak terombang-ambing dalam kesedihan, kegalauan, ataupun perasaan putus asa. Ya, terhubunglah dengan energi kreatif yang ada di dalam diri kamu, sehingga kamu mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Ya, apapun passion kamu, ya, mimpi kamu, harapan kamu, jalani dengan penuh rasa optimis, ya, dengan penuh kebahagiaan dan juga rasa semangat. Kamu akan baik-baik saja, ya, kedepannya kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih bahagia, lebih minim konflik, ya, dan ya memiliki hubungan yang romantis, hubungan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, ya, yang lembut dan juga romantis. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.
Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.